Salam sejahtera semuanya kepada para penonton tanya jawab yang berbahagia. Semoga video ini bisa memberikan pengetahuan dan edukasi kepada para penonton, dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Selamat malam, Uang Pusat. Malam, Mik. Ya, silakan saudaraku. Mik, mau tanya, Mik. Di dalam Alkitab yang menyebutkan Allah Maha Besar itu mana, Mik? Hah? Adakah di dalam Alkitab menyebutkan Allah? Iya, Yahweh Zebaot. Yahweh Zebaot, yaitu di Yesaya 44:6. Apa itu Yahweh? Tuhan atau Allah? Di 1 Samuel 1 Samuel 1 ayat 11, Yahweh Zebaot artinya Allah Maha Besar atau Tuhan semesta alam. Ya, artinya Maha Besar dia adalah Tuhan semesta alam. Banyak ayatnya dalam Alkitab, bro. Jadi Yahweh itu dalam bahasa apa? Yahweh itu bahasa Ibrani, yaitu Tuhan, bahwa Yesuslah Tuhan itu, Yahweh itu sendiri. Berarti bukan Allah kan? Artinya? Allah itu kamu tahu dulu nih, arti Allah dalam iman Kristen. Allah itu kan roh ya, objek sesembahan. Jadi nama sesembahan. Yahweh Iya, aja. Elohim itu, artinya apa? ya Allah itu kan diserap dari kata Elohim. Yahweh itu artinya Yahweh yang nama Tuhan kita, yaitu di mana Yahweh itu adalah Yesua itu Yahweh yang menyelamatkan gitu. Iya, Yesua itu artinya Yahweh yang menyelamatkan. Nama Yesua itu kan diambil dari 2 kata Ibrani, yaitu Yahweh dan Yasa. Yasa itu artinya menyelamatkan, Yahweh itu Tuhan. Tuhan yang menyelamatkan, Yahweh yang menyelamatkan, gitu saudaraku. Oke. Jadi berarti Yahweh itu hidup selamanya ya, Mik? Nggak ada kesudahannya ya? Iya, Tuhan Yesus itu memang Nggak hidup setara dengan yang lain, Mik? Hah? Nggak setara dengan yang lain? Tuhan Yesus tidak ada yang setara dengan dia, tidak ada yang sebanding dengan dia. Karena dia adalah Allah yang maha tinggi, bro. Terus yang nggak begitu, kesudahan saudaraku. tadi siapa, Mik? Siapanya Tuhan itu? Tuhan Yang Yesus ditanyakan itulah. saudaramu tadi? Oh, Melkisedek. Kenapa Iya. kau tanya itu lagi? Kan sudah ditanya. Itu yang nanya saudaramu, yang seiman denganmu. Dia pun bingung Melkisedek itu siapa. Dia nggak berkesudahan juga. Berarti sampai saat ini ada juga, Mik. Gini Masih aja, ada dia? saudaraku. Udah ditanya tadi. Saya rasa sudah cukup dulu ya. Melkisedek sekarang masih ada, Mik. Nggak berkesudahan. Di mana dia? Tuhan Yesuslah Melkisedek itu. Karena dia tidak berkesudahan. Dialah yang awal dan akhir. Oh, Melkisedek itu Tuhan. Saya rasa sudah cukup dulu, saudaraku. Mik, Melkisedek siapa, Mik? Melkisedek itu di Perjanjian Lama tipologi Kristus. Di mana itu? Di mana itu? Dijelaskan. Baca, Mik. Kok banyak sekali Tuhan yang karena ini? Melkisedek, Yahweh, siapa lagi? Iya ampun. Yosua, Bukan. Ektrajos, apa lagi? Jangan kayak gitulah kau. Mana ada ekstra jos. Ada, tak minum Begini, ini. Uang Pusat, memang dibutuhkan penalaran yang tinggi dan mohon maaf IQ yang tinggi untuk mengerti gelar Tuhan Yesus. Kalau aku Iya, rendah jadi kamu ketika tinggi, Tuhan jelaskan disebut Melkisedek itu siapa? Melkisedek, Jelaskan di gembala dalam yang Alkitab, baik, jelaskan. Yahweh Elohim. Dengar dulu, ketika Tuhan disebut Melkisedek, dia adalah Yahweh yang maha tinggi, ya, Yahweh Zebaot, Elohim, Bapa yang kekal, Allah yang perkasa, Raja damai. Bukan berarti dia banyak. Itu kan sebutan gelar kehormatan bagi Tuhan Yesus. Iya, di mana disebutkan Melkisedek Tuhan? Itu tipologi tentang Kristus, saya bilang. Saya rasa sudah cukup dulu. Makasih, saudaraku. Kejadian 14 ayat 17 sampai 18. Terima kasih, Tuhan Yesus mengasihimu. Mana ayatnya? Takut.
Tadi saya sudah bacakan Kejadian 14 ayat 17 sampai 18 itu tipologi tentang Kristus. Aduh. Ya, macam mana Mbah Cepot? Mbah Cepot? Halo? Kakak Cepot? Ya, lanjut Kakak Cepot. Kami sabar Kakak. Iya, saya sudah live 3 jam 22 menit loh. Aku sendirian menjawab pertanyaan. Jadi harus tegas dan cepat. Audio ya. Kalau lama nanti berapa orang? Iya, sabar banget loh gua loh menghadapi teman-teman yang bertanya. Audio saja ya. Ya silakan saudariku, silakan Kakak. Apa yang mau ditanya? Saja ya. Kakak. Iya. Aduh. Iya, pertanyaannya apa Kakak Iya, cantik? ini Kakak, ini Kak yang cantik. Aku bangga banget nih. Ih, lihat Kakak. Pertanyaannya Kakak ini masalah surga itu apa? Nah, cuma itu dulu. Surga itu yang bagaimana? Neraka itu yang bagaimana? Seperti itu. Oke. Neraka itu lautan api, Mbak. Surga itu bagaimana? Ya, neraka itu lautan api, di sanalah terdapat kertak gigi. Ya, di Wahyu 21 ayat 8 bahwa neraka itu lautan api dan terdapat di sana kertak gigi. Kertak gigi maksudnya adalah suatu kengerian ya. Penderitaan yang sangat mendalam karena itu adalah lautan api, di mana terus menyatakan di Matius 22 ayat 13 ya, Matius 24 ayat 51, Matius 13:42 bahwa neraka itu adalah dapur api. Di sanalah siang malam iblis dan nabi palsu dan antek-anteknya disiksa siang malam. Wahyu 20 ayat 10. Ya, ini saya baca dulu Wahyu 20 ayat 10. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disisa siang malam sampai selama-lamanya. Jadi neraka itu kekal Kakak. Sekali masuk ke sana nggak bisa keluar lagi. Itulah kenapa iblis itu nanti akan ada waktunya dihukum, di mana sudah tercatat di 2 Petrus 2 ayat 4. Saya baca dulu ya. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Nah, sebelum mereka dicampakkan ke neraka, Mbak, iblis ini disimpan dulu di gua-gua yang gelap. Nanti ketika tiba hari penghakiman, barulah tiba saatnya mereka dicampakkan ke neraka bersama dengan nabi palsu dan antek-anteknya. Tadi saya sudah baca dalilnya Wahyu 20 ayat 10, 2 Petrus 2 ayat 4, Wahyu 21 ayat 8, mereka disiksa siang malam. Begitu Kakak. Dan surga itu adalah suatu kebahagiaan sejati, di mana di Wahyu 21 ayat 1 sampai 7, di sana tidak ada lagi ratap tangis, tidak ada kertak gigi, nggak ada duka cita, nggak ada maut, nggak ada kematian, nggak ada penderitaan, nggak ada cacat, semua sempurna, kita hidup bahagia Kak bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, begitu Kakak cantik. Bukan retak gigi, kertak gigi. Kenapa dikatakan kertak gigi? Itu maksudnya suatu kengerian loh neraka itu. Makanya Tuhan Yesus itu tidak menghendaki kita binasa, enggak menghendaki kita masuk sana. Makanya Tuhan Yesus datang dari surga untuk menjemput kita, untuk memberikan kita kehidupan kekal, supaya kita jangan masuk neraka. Kertak gigi. Ya, oke, seperti itu Kakak cantik.
Saya rasa udah cukup dulu ya, Nah, Kakak. berarti gini, jadi yang menentukan masuk, yang Menentukan masuk surga dan neraka. surga dan neraka itu Tuhan siapa? Yesus, Kakak. Matius 25, di sana tertulis Tuhan Yesus akan mengumpulkan semua manusia di dunia ini, semua bangsa, dan Tuhan Yesus akan menentukan siapa yang masuk neraka, siapa yang masuk surga, Kakak. Nanti dibaca di Matius 25 ayat 31 sampai 46. Ya. Nah, berarti kalau yang berbuat salahnya itu manusia dan yang berbuat benarnya itu manusia, kenapa yang menentukannya jadi Allah? Loh, siapa yang menentukan masuk surga dan neraka kalau bukan Allah, Mbak? Ya kan yang berbuat salah dan dosa, berbuat salahnya itu kan manusia itu sendiri. Berarti yang berbuat salah itu masuk neraka, yang berbuat benar itu berarti ya intinya masuk surga gitu kan. Nah, berarti yang menentukan baik atau masuk surga atau neraka itu berarti kan manusia itu sendiri, yang berbuat itu sendiri. Yang berbuat kan intinya bertanggung jawab. Gitu. Iya, kalau kita ini tidak taat dan tidak setia kepada Tuhan Yesus, murtad dari Tuhan Yesus, melakukan kejahatan, memang kita akan masuk neraka. Tapi nanti di akhir zaman kan ada penghakiman, Kakak. Tuhan Yesus kan hakim adil. Nggak langsung campak-campakan gitu aja. Semua akan dihakimi menurut perbuatan masing-masing, Kakak. Itu kan hanya Allah yang bisa menghakimi umat manusia, dan hanya Allah itu sendiri yang bisa menentukan siapa yang masuk surga dan neraka. Itulah Tuhan Yesus, Kakak cantik. Nah, seperti itu ya, Kakak cantikku. Saya rasa udah cukup dulu. Makasih ya. Tuhan Yesus memberkatimu. Tepuk tangan buat Mbak Cepot yang cantik dan manis. Saudara-saudara sekalian, sudah kita saksikan bersama di video barusan ini ada beberapa pertanyaan yang bagus, yaitu tentang adalah kata Allah Maha Besar di dalam Alkitab, lalu ditunjukkan oleh Mihana beberapa ayat, tapi oleh si penanya ditanya lagi itu kata Allah atau Tuhan. Sebab original teksnya adalah Yahweh yang artinya Tuhan, tapi kenapa diterjemahkan menjadi Allah? Terus si penanya menyinggung lagi tentang Melkisedek yang hidupnya tidak berkesudahan juga memiliki sifat-sifat seperti Yesus, dan ternyata Mihana mengatakan bahwa Melkisedek itu adalah Yesus. Wah, kurasa ini adalah sebuah pengetahuan baru bagi saya dan mungkin juga bagi para penonton sekalian. Terus ada pertanyaan tentang surga dan neraka itu bagaimana? Dan Mihana pun menjelaskannya bagaimana itu surga dan neraka berdasarkan keimanan Kristen yang juga disertai dalil-dalilnya. Jawabannya lihat ayat di Alkitab. Yesaya 44:6. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam, akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian, tidak ada Allah selain daripadaku. 1 Samuel pukul 1:11. Kemudian bernazarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hamba MU ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba MU ini, tetapi memberikan kepada hamba MU ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Kejadian pukul 14:17. Setelah Abram kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Syawe, yakni lembah raja. Kejadian pukul 14:18. Melkisedek, Raja Salem, membawa roti dan anggur, ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Wahyu 21:8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Matius pukul 22:13. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya,
Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Matius 24:51 Dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Matius pukul 13.42 Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api, di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Wahyu pukul 20.10 Dan iblis, yang menyesatkan mereka, dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Wahyu 21, lihat perikopnya di ayat 1-7.